Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di tahun 2021, hari Selasa kedua ini, kita boleh berjumpa dalam rangka ibadah wanita. Tentunya kita juga mengucap syukur di awal bulan Februari kaum wanita GP Kris khususnya se-Indonesia telah mendengar webinar yang diadakan oleh Sinode. Tentu seluruh ibu-ibu yang memiliki HP atau laptop pasti mengikuti webinar yang diadakan oleh Sinode Gereja kita. Dan melalui webinar ini saya pikir menambah wawasan daripada ibu-ibu khususnya GP Kris Indonesia. Saya tidak akan menceritakan webinar walaupun saya mengikuti dari awal sampai akhir, karena pesan Ibu Noni, Bapak-bapak jika ingin mengikuti di belakang daripada Ibu, maka saya bukan ngintip tapi di belakangnya Ibu. Saya mendengar dari awal sampai akhir, bahkan pertanyaan-pertanyaan itu, dan menambah wawasan khususnya bagi kaum wanita yang ada di GP Kris Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak kepada saudari-saudari sekalian atau ibu-ibu bersama-sama untuk belajar tentang sebuah tema, bunga yang tak layu. Kalau kita mendengar renungan tema saya, agaknya aneh. Bunga yang tak layu. Sedangkan menurut Alkitab yang kita miliki, seluruh ciptaan Allah, seluruh ciptaan Tuhan pada suatu saat pasti akan musnah atau akan hancur atau layu kalau bunga. Saya membaca sebuah buku di mana buku itu menceritakan tentang seorang anak perempuan yang masih kecil. Dia duduk di bangku SD. Tapi anak perempuan ini dia paling suka untuk memberi kedua orang tuanya, yaitu bunga. Jadi anak ini kalau pulang sekolah selalu membawa bunga. Entah anak ini minta di temannya, entah dia beli di pasar bunga, tapi hampir setiap saat, setidak-tidaknya seminggu sekali, anak perempuan ini selalu memberi ibu dan ayahnya bunga. Kalau misalnya hari Senin, gitu ya, minggu pertama bunganya itu merah, minggu kedua dia ganti bunga ungu, terus minggu yang ketiga ganti lagi bunga oranye dan sebagainya. Setiap saat anak ini selalu memberi bunga kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya tidak menyia-nyiakan pemberian putrinya, putri tunggalnya. Dia selalu menaruh di vas. Nah, tentunya kalau bunga ini ditaruh di vas,
bertahan beberapa hari atau saat. Tapi kemudian karena pemberian si anak kecil ini tidak sekaligus, jadi bapak atau mamanya atau ibunya ini mengambil satu yang layu dibuang, tapi diganti oleh si kecil tadi. Seperti itu terus menerus. Dan bunga-bunga pemberian anak ini tidak akan bertahan, pasti akan layu. Pada suatu saat anak ini berpikir, tiap bunga yang aku beli pasti layu. Nah sekarang saya akan ke pasar untuk membeli bunga yang tak layu. Nah, dia beli bunga itu dari kain, dari plastik, ya, seperti bunga-bunga yang ada ini. Bunga-bunga ini tidak akan bisa layu. Ya, di sini ada bunga warna hijau, bunganya apa? Daunnya hijau, bunganya merah muda dan merah. Di sini bermacam-macam. Anak ini beli bunga yang tidak layu, yang tak layu tadi. Dia berikan kepada kedua orang tuanya menaruhnya. Tatkala anak ini bertahun-tahun akhirnya menjadi dewasa, bunga-bunga pemberian anak ini ternyata sudah usang atau luntur warnanya. Ya. Dijelaskan seperti itu. Jadi walaupun bunga itu dari kain atau plastik, lama-lama karena anak ini sudah menjadi dewasa, bunga itu menjadi luntur atau warnanya berbeda. Bapak ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tatkala anak ini sudah dewasa dan anak ini tidak lagi memberi bunga itu, sang bapak dan sang ibu berkata berdua. Dia katakan, Pak, anak kita walaupun sampai saat ini tidak memberi bunga lagi, tetapi dia selalu memberi kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Tatkala dia sudah mulai bekerja, setiap kali dia pulang ada saja oleh-oleh untuk kedua orang tuanya. Dan akhirnya kedua orang tuanya berkata, Bu, benar-benar anak kita mengasihi kita, tapi kasih anak ini juga terbatas. Kasih manusia juga terbatas, tetapi kasih daripada Allah, kasih daripada Tuhan adalah kasih yang abadi. Demikian juga apa yang ada di dalam dunia ini tidak akan bisa abadi. Apa yang bisa abadi? Mari kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 7 dan ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Di dalam ayat ini
Yesaya menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa bangsa yang ada di bumi ini diberi suatu contoh seperti bunga dan rumput. Bunga dan rumput pasti akan kering atau layu. Tetapi yang tidak pernah bisa layu di dunia ini adalah firman Allah. Firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Dan firman Allah itu harus benar-benar tinggal di dalam hati nurani kita sebagai umat Allah. Ya. Jadi firman Allah itu harus tinggal tetap di dalam hati nurani kita. Tadi di dalam Mazmur nomor 90 ayat 6 dan 5 misalnya disebutkan bahwa manusia itu dihanyutkan seperti mimpi. Ya, sebentar seger, ya. Sebentar kelihatan indah, tidak lama akan layu juga. Di dalam Mazmur nomor 103 ayat 15-16 mungkin bisa dibacakan di situ. Ada Mazmur 103 ayat 16, ayat 15 dan 16, tolong dibacakan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berguna. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ya. Di dalam Mazmur ini disebutkan kembali bahwa hari-hari manusia itu seperti rumput dan seperti bunga di padang. Apabila angin melintasi, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Artinya bahwa manusia tetap seperti yang dikatakan oleh pemazmur, yaitu seperti bunga maupun rumput. Ya, jika angin melintasi, maka bunga atau rumput itu akan kering atau layu. Ya, dan tidak mengenal tempatnya di mana bunga itu tadi layu atau kering, rumput pun tidak mengenal tempatnya. Bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menempatkan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Walaupun pada suatu saat nanti firman Tuhan ini tidak ada, ya, pada suatu saat Alkitab ini tidak ada, tapi firman Allah itu tetap ada. Untuk itu kalau anak-anak sekolah minggu selalu diajari ayat hafalan. Walaupun dia tidak membawa Alkitab, di mana-mana pun mengingat akan firman Tuhan itu. Sehingga tatkala dia butuh firman Tuhan, dia bisa mengingatnya. Karena tidak selamanya Alkitab ini ada. Sekarang memang Alkitab agaknya sudah tidak laku lagi, sehingga lembaga Alkitab memberi cuma-cuma di mana saja pun. Itu pun tidak banyak yang dibaca oleh umat Tuhan, karena sudah menggantinya dengan HP.
Ya. Kalau bawa Alkitab pasti lebih berat daripada HP, sehingga digunakan HP. Tetapi pada suatu saat nanti, walaupun Alkitab ini tidak ada, HP tidak ada, firman itu tetap ada. Karena Allah tetap mengasihi umat-umatnya. Nah, untuk itu di dalam 1 Timotius pasal 4 di sana dikatakan bahwa ibadah itu berguna di dalam segala hal. 1 Timotius 4 ayat 8-9. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik tatkala kita di dunia ini maupun tatkala nanti kita dipanggil Tuhan di akhirat. Mengapa ibadah itu berguna? Paulus mengatakan karena ibadah itu mengandung janji. Firman Allah itu mengandung janji. Janji firman Tuhan itu kepada umatnya, jika kita ibadah dengan rajin, jika kita ibadah dengan sungguh-sungguh, maka firman itu tinggal di dalam hati kita. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, firman ini yang kita bawa ke sana. Allah tidak lagi tanya misalnya, anakmu berapa, mobilmu berapa, rumahmu berapa. Tetapi yang ditanya oleh Allah adalah ibadah kita. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, namanya sudah tercantum, sudah tertulis di buku kehidupan. Tinggal Allah bertanya, apa yang kamu lakukan? Di dalam surat Galatia dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Jadi kita sebagai kaum wanita, kita harus menyadari bahwa kita juga tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah itu sangat berguna. Di dunia ini menjadi penghibur. Kalau kita beribadah pasti kita mendapat hiburan melalui firman Tuhan, melalui pujian, ya. Lalu di rumah saudara tidak mungkin nyanyi bersama-sama, gitu ya, jarang. Tapi kalau di gereja nyanyi bersama-sama, kita bisa menghilangkan segala pikiran sejenak. Ya, kita lupakan rumah sana apa yang ada. Pokoknya kita datang memuji Tuhan. Dan setelah pujian kita mendengar renungan. Nah, untuk itu jangan kita menjauhkan ibadah, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya memang di tempat ini jemaat wanita tempat tinggalnya jauh-jauh. Ya. Jadi kalau hujan ya terus terang, ya daripada kehujanan ujung, ya mau tidak mau ya absen, ya. Mau tidak mau seperti itu. Tetapi di dalam kitab Galatia dikatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena ibadah itu tadi dikatakan berguna. Ya. Ibadah itu berguna dan mengandung janji. Janji ibadah itu untuk bekal kita atau sang kita untuk masuk di dalam yaitu tempat yang baru. Di dalam kitab Wahyu di sana disebutkan, kitab Wahyu pasal yang ke-14 ada satu ayat. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagia orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini.
Maksudnya sejak Alkitab ini ditulis, sungguh kata roh, yaitu roh Allah, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, yaitu ibadah kita, ya, ibadah kita itu nanti akan menyertai kita, ya. Yang bisa mengantar kita sampai di surga adalah ibadah yang kita lakukan, karena ibadah itu mengandung janji, dan setiap ibadah pasti ada yang namanya renungan atau khotbah tentang firman Allah. Untuk itu Kak Sawal kemarin sudah menyampaikan kepada kita sekalian bahwa kita itu harus selalu mendengar, mengerti, melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat, ya, untuk mengajar, memperbaiki kelakuan dan segalanya, ya, melalui firman Tuhan itu. Hidup kita seandainya kesasar, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, untuk itu firman Tuhan itu menjadi bekal kita. Apa yang kita buat di dunia ini, itu yang akan menyertai kita. Nah, saya berdoa supaya firman Tuhan itu tetap tinggal di dalam hati kita, dan firman Tuhan itu tetap bertumbuh terus, sehingga hidup kita semakin hari semakin baik. Karena kita juga harus mengingat bahwa Tuhan katakan melalui pemazmur maupun Yesaya bahwa manusia itu seperti bunga dan rumput, sebentar mekar, sebentar akan layu dan kering. Saya mengajak khususnya kaum wanita di tempat ini, ya, kalau tidak salah memasuki usia yang ke-26 tahun, ya. Dan usia 26 tahun ini menjadi usia kaum wanita yang terbaik. Dan saya berharap kepada kaum wanita yang nanti akan memperingati atau merayakan HUT-nya yang ke-26, kita tetap setia, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, ya. Juga kita tetap setia kepada Tuhan, kita melaksanakan apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga kalau Tuhan datang kembali menjemput kita, maka kita pun akan diselamatkan. Karena firman Tuhan ini yang tidak akan layu. Bunga rumput pasti layu, walaupun bunga plastik dan sebagainya akan bisa layu dan bisa juga luntur warnanya, dan bisa juga usang. Tetapi firman Allah tidak pernah layu. Firman Allah tetap dulu, sekarang, bahkan selamanya. Ibu-ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, kita tetap memohon pada Tuhan supaya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, karena akhir hidup kita tidak tahu. Ibu Camat Prigen berkata bahwa di Prigen ini sudah ada 10 masyarakat Prigen yang kena corona, dan kemarin ditambah lagi 1, akhirnya menjadi 11.
yang kena corona. Tiba-tiba, waktunya tidak lama. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan, itulah yang akan menyertai kita sampai di dalam kerajaan surga.